silakan kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai. Baduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Rasa kenapa kamu murung ya hari ini? Ada apa? Tersenyum. Oke, pagi ini sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran kita, Ibu akan absen dulu ya. Radhika Rahmat, Hadir. Dandika Yoga, Hadir. Safa, Bagas, Hadir. Yogi, Hadir. Theo, Hadir. Eki, absen. Oke. Januar, Agus, Hadir. ya, oke. Itu jadi teman-teman kami yang absen, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kalau sakit, diberi sakit segera cepat sembuh ya. Oke, untuk pagi ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang perangkat handphone. Kemarin kan sudah sampai dengan pengenalan beberapa sejarah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen handphone. Ya, oke anak-anak, apa yang saya katakan bahwa pagi ini kita melanjutkan materi kita tentang komponen-komponen dari handphone. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti kalian diharapkan mampu mengenali jenis-jenis ataupun macam-macam komponen yang membentuk menjadi sebuah handphone ya. Jadi di sini handphone itu bisa utuh, itu di dalamnya ada apa saja, nanti kalian bisa paham. Jadi apa itu yang bisa muncul suaranya itu apa namanya, kemudian mungkin kok itu kameranya tidak hidup, nah itu nanti apanya yang rusak. Kalau kalian tidak tahu bagian atau nama dari komponen itu, tentunya kalian tidak akan bisa memperbaiki kalau ada kendala kerusakan. Ya, oke ya, oke. Di sini ada beberapa komponen yang akan kita bahas di sini. Ya, ada 12 item paling tidak ya. Di situ ada berapa? Ya, dari mikrofon, receiver, speaker, LCD, kemudian touchscreen, ya, ada kamera, kemudian sepeda motor, kemudian di situ juga ada tombol keypad, kemudian apa itu metal dome, kemudian internal antena, kemudian juga baterai, USB kabel dan USB konektor serta baterai konektor. Tentunya dari sini kita akan mulai yang pertama dulu, yaitu tentang mikrofon.
Apa itu mikrofon? Ada yang tahu? Apa mikrofon? Sudah sering mendengar mikrofon? Ya, pernah ya? Apa itu mikrofon? Untuk merekam suara. Untuk merekam suara. Mungkin ada pendapat yang lain? Jadi kalau mungkin kalian, nah, ada mengenal mic ya. Mic itu kan mikrofon. Tapi kalau mikrofon dalam handphone tidak mungkin berbentuk seperti mikrofon yang kalian kenal pada umumnya. Nah, itu kalau kalian lihat di situ, nah itu mikrofon di dalam simbol elektronika itu adalah simbolnya. Ya. Jadi kalau nanti di dalam materi elektronika dasar yang kemarin minggu lalu masih ingat? Ya, ada komponen aktif, ada komponen pasif ya. Mikrofon untuk komponen apa? Masih. Ayo, lupa kembali ya. Oke, ya di sini fungsi dari mikrofon itu adalah mengubah suatu bentuk energi dari energi lain menjadi sebuah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Itu ada definisinya lah. Kemudian biasanya yang menjadi permasalahan dengan handphone kalian itu kadang-kala suara tidak terdengar ya. Kalian mungkin sudah menelpon, karena dengar atau kamu mendengar, karena halo tidak kita dengar, tapi ternyata karena tidak mendengar suara kamu atau sebaliknya. Itu sering terjadi ya. Atau mungkin suaranya pecah. Ada yang pernah handphonenya jatuh habis itu suaranya enggak enak ya. Oke, kemudian yang berikutnya receiver. Siapa yang menjelaskan receiver? Ada yang tahu? Ayo coba. Siapa? Tunjuk jari. Ayo, Theo. Tidak bisa? Ayo, siapa yang bisa jalan dari receiver? Di sini ibu punya beberapa komponen ya, yang bisa kalian lihat, bisa kalian gunakan. Kira-kira mana yang disebut receiver? Ya, silakan coba. Yogi, ayo. Receiver. Ada tidak di komponen itu? Oh, tidak ada, berarti receivernya hilang. Oh, ya ini masih ada yang menempel. Jadi ini masih belum dilepas. Ini adalah receiver. Ya, jadi receiver fungsinya apa, Yogi? Untuk apa? Suara dari telepon. Iya, untuk suara dari. Jadi kalau kalian lihat, ini karena ini tipe handphone apa namanya? Future phone ya. Ya. Kanan dulu. Mungkin kalau kalian melihat yang sekarang masih banyak ditemui karena ini sudah jarang digunakan. Kalian pasti sekarang gunakannya yang besar-besar ya, yang Android, yang pada ini. Kalian misalkan, nah ini sudah beda lagi bentuknya. Nanti semakin besar lagi juga akan semakin beda bentuknya dari receiver. Akan tetapi secara fungsi akan sama. Nah, itu simbol dalam elektronikanya. Nah, kemudian fungsinya merubah getaran. Ya. Jadi kalian bisa mendengar. Nah, kalian bisa mendengar itu karena ada receiver. Tanpa receiver kalian tidak akan bisa mendengarkan suara dari handphone. Oke. Tadi bagaimana misalnya saya ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Saya. Ya oke, silakan Mbak, apa pertanyaannya Mbak? Untuk speaker dan receiver sama-sama berfungsi untuk mengeluarkan suara. Apakah ada perbedaan tertentu untuk keduanya? Ya, oke. Sebuah pertanyaan yang bagus. Speaker sama receiver itu sama-sama terkait dengan suara. Apa sih yang membedakan antara dua komponen itu? Mungkin di antara kalian
Ada yang tahu sebelum Ibu garis bawahi? Ya, silakan. Siapa yang mau membantu menjelaskan? Nah. Ya, oke. Ya, silakan jadi. Ini kita kan sudah tahu apa perbedaan antara receiver dan speaker. Maksudnya dalam arti pengertian, terus arti simbol sama-sama memiliki simbol dan arti yang sama. Nah, perbedaannya cuma kita di hambatan kapasitor atau resistornya. Nah, kenapa dua ini berbeda atau tempatnya berbeda? Karena yang fungsi speaker sendiri itu berfungsi sebagai pengeluar MP3, terus kayak audio yang keras dapat didengar telinga secara konstan, maksudnya orang banyak bisa mendengar. Nah, itu karena dia memberi hambatan yang kecil sehingga keluarnya sangat besar. Nah, untuk receiver kita udah tahu bahwa receiver itu berfungsi sebagai buat mendengar suara saat kita telepon. Nah, itu karena dia memberi hambatan yang sangat besar sehingga keluar suara kecil. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa memiliki simbol yang sama, arti yang sama, itu memang benar-benar sama, tapi di hambatan yang berbeda. Ya, oke. Ulangan dulu. Oke, sudah jelas, Mbak? Iya. Jadi di sini hanya ada perbedaan dalam tingkat hambatan. Ya, oke. Oke, sampai di sini dulu. Tentang komponen, mungkin ada teman kamu yang mau menjelaskan lagi tentang yang lainnya. Nah, silakan maju ke depan untuk menyampaikan. Ayo, coba. Di sini Ibu sudah punya komponennya, kemudian mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan. Ya, silakan. Ya, Theo, bisa dibantu jelaskan apa itu tentang touchscreen. Ya, silakan ke depan. Kemudian nanti jelaskan, tunjukkan mana yang disebut touchscreen, mungkin bisa diperlihatkan pada teman-teman kamu. Ya, silakan. Di sini saya menjelaskan tentang touchscreen. Touchscreen di handphone dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitif sama resistif. Kalau yang kapasitif itu kerjanya hanya menggunakan seperti kulit dari lapisan atas touchscreen. Kalau yang resistif itu menggunakan kayak sentuhannya itu memakai kayak buku atau pakaian lainnya seperti benda-benda lunak yang lainnya. Contohnya itu kalau di handphone, contohnya seperti ini, aslinya. Kalau yang kayak handphone yang modern zaman sekarang itu memakai banyak kapasitif. Kalau yang resistif itu yang penggunaan kayak handphonenya itu bisa di ada tombol-tombolnya seperti Nokia yang zaman dahulu, itu juga ada seperti menggunakan media touchscreen juga sudah. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi touchscreen apa yang disampaikan oleh Theo itu benar, ada dua jenis, yaitu kapasitif dan resistif. Nah, permasalahan yang sering dijumpai oleh touchscreen sebuah handphone itu adalah kadang kurang adanya respon. Jadi handphone sudah disentuh, sudah digeser-geser, tidak bisa. Nah, itu permasalahan yang sering dijumpai. Ada yang handphonenya error karena touchscreen tidak bisa dijalankan. Itu kita bisa analisa nantinya. Apa sih yang terjadi? Ataukah mungkin di pemasangan touchscreen-nya itu belum sempurna? Mungkin kaki-kakinya ada yang putus, jalurnya atau bagaimana, itu nanti kita bisa analisa bersama. Ya, oke, itu untuk penjelasan kita tentang komponen. Setelah ini Ibu inginkan kalian bisa pindah ke area kerja. Kita akan mencoba
mempraktekkan, kita akan membongkar sebuah handphone yang ada. Nanti akan Ibu bagikan handphone ini satu-satu. Kalian silakan menuju ke meja kerjanya. Ya, di situ nanti silakan dari perangkat yang ada ini kita bongkar bersama. Ya, kalian kemarin kan sudah belajar menggunakan tool-tool yang dimiliki ya. Jadi silakan nanti dibuka, kemudian nanti lepas semua komponen yang ada di dalam handphone yang kalian pegang. Ya, oke. Nanti di sini kalian akan mengetahui secara teknis bagaimana sih melepas komponen yang benar. Saya akan melepas touchscreen, saya akan melepas kamera. Itu tekniknya bagaimana, nanti kalian akan bisa belajar dengan benar. Oke, nanti akan kita bantu, kemudian juga teman-teman dari asisten yang sudah kemarin ikut praktek juga bisa untuk membantu kalian. Oke ya? Ya, oke. Silakan bisa menuju ke meja kerjanya, kemudian bawa handphonenya masing-masing satu. Ya, oke, anak-anak sudah siap dengan handphonenya masing-masing ya. Jangan lupa perlengkapan K3-nya, kabel statik dipakai terlebih dahulu. Kemudian asisten satu di sampingnya bertugas nanti merapikan komponen yang sudah dilepas, sehingga nanti begitu selesai kalian akan memasang seluruh komponen tersebut dalam papan layout yang nanti Ibu akan sediakan. Jelas ya? Ya. Oke, silakan dimulai. Ini teman kalian, mungkin yang anak-anak yang belum tahu ya. Ini akan membuka casing ya. Casing dari handphone itu dibuka menggunakan tool yang ada, yaitu apa namanya? Obeng ya. Jadi bisa dilihat itu ya. Dia akan membuka casing handphone karena di sini casing itu pasti dilindungi oleh skru ya. Skru yang sangat kecil, sehingga di sini mantulnya obengnya juga khusus untuk membuka skru yang ada pada handphone. Ya, dilepas dulu semuanya skrunya, baru nanti bisa untuk dilepaskan. Ya, ya, jadi itu diperhatikan, kalian perhatikan coba bagaimana melepas casingnya. Ya, jangan sampai nanti ada orang menyerviskan handphone kepada kalian, begitu buka casing ternyata casingnya jadi pecah ya. Jangan sampai seperti itu, makanya pastikan dulu. Kemudian kalau memang kesulitan, kalian bisa di situ juga ada alat bantu. Ya, itu toolnya yang digunakan untuk membuka. Karena apa? Kalau kalian tidak punya kuku juga repot ya, di situ butuh alat bantu. Kemudian jangan lupa, setiap kalian mau menservis handphone, pastikan dulu layar LCD tertutup oleh double selotip ya, biar tidak ada tergores. Kemudian di sini teman kamu yang lain, silahkan yang lain bisa perhatikan ya, akan melepas baterai. Handphone yang dia pegang adalah tipenya jenis tablet ya. Jadi di sini baterai akan dilepas. Dia akan menggunakan pinset karena ada dia plug ya, masuk, kemudian bisa dilepas, bisa diperhatikan. Ya, yaitu baterai sudah terlepas. Ya, kemudian selanjutnya nanti sebelum melepas komponen, pastikan dulu PCB terpisah dari LCD. Ini posisi terakhir, apa yang kamu lepaskan berarti itu? Ini ada touchscreen. Iya, touchscreen. Ya.
yang menghubungkan LCD-nya dengan PCB-nya harus dilepas dulu. Gunakan solder ya. Gunakan solder untuk melepaskan kaki-kaki touchscreen. Ya, oke, sudah terpisah ya. Nah, jadi ini kalau kalian lihat ya, jadi antara LCD kemudian dengan papan PCB yang menampung komponen-komponen handphone sudah terlepas dengan baik ya. Untuk selanjutnya bagaimana kita akan melepaskan komponen-komponen ini menjadi terpisah semua dari papan PCB. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pelepasan mikrofon dengan speaker. Ya. Tool yang akan digunakan yaitu menggunakan bantuan timah, kemudian pinset, kemudian plug atau antek, kemudian alat utamanya adalah solder. Ya, silakan dilaksanakan dulu. Ya, beri timah pada ujung mata soldernya sedikit, jangan banyak, untuk ditempelkan pada ujung kaki yang terpasang pada PCB. Nah, itu sudah terlepas. Ya. Ya, oke, sudah terlepas. Kemudian rapikan kembali tempat tadi komponen mikrofon dan speaker terpasang. Ya, jadi ini sudah terlepas ya. Oke. Selanjutnya adalah pelepasan USB konektor. Alat yang digunakan yaitu blower uap. Karena di sini dalam pelepasan konektor ini kalau kita menggunakan solder akan kesulitan atau terlalu lama. Pastikan penggunaan blower uap itu dengan tekanan dan suhu serta besaran angin yang sesuai dengan komponen yang akan kalian lepas. Ya. Jadi di situ blower uap memegangnya, jangan lupa kemarin sudah saya ajarkan, tegak lurus, kemudian digoyang-goyang, diputar di atas komponen yang akan kalian lepas. Dalam hal ini adalah konektor USB. Ya, sudah terlepas. Ya. Oke, komponen diletakkan di sampingnya.
Ya. Ya, sudah terlepas. Oke. Tadi USB konektor, ada yang ditanyakan? Untuk pelepasan komputer kan biasanya kita dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan agar komponen-komponen tertentu tidak terkena keringat. Apakah saat pelepasan handphone juga dianjurkan memakai sarung tangan? Ya, di sini di dalam aturan untuk penggunaan K3 itu di dalam handphone kita tidak ada menggunakan sarung tangan. Karena apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan, Mas. Tadi Rahmat. Dalam ketiga untuk pelepasan handphone atau servis handphone itu nggak usah pakai sarung tangan karena kita sudah disediakan yaitu gelang anti statik yang gunanya adalah mengalirkan listrik statik yang ada di dalam tubuh agar disambungkan ke ground atau ke besi atau kawat dan diteruskan ke tanah. Jadi listrik statik nggak akan sampai ke fisiknya, jadi nggak akan merusak komponen. Jelas? Ya, jadi di sini kita sudah pakai gelang anti statik. Ya. Nah, pertemuan pada siang hari ini tidak terasa ya kita. Ternyata waktu 3 jam itu hanya sebentar. Apa yang kita pelajari hari ini, kalian sudah mengenal berbagai jenis komponen handphone dengan fungsinya. Kemudian kalian juga mengetahui bentuk dari komponen-komponen tersebut. Kemudian kalian juga sudah bisa mengetahui permasalahan yang sering ditimbulkan dari komponen-komponen tersebut. Harapan saya nanti ke depan kalian bisa berwirausaha membuka jasa servis sendiri, karena tidak bisa dipungkiri sekarang dunia kita adalah dunia Android ya. Nah, jadi dari yang kecil sampai yang tua semua sudah kenal handphone, dan handphone sudah bukan barang mahal lagi. Dan itu yang harus kalian didik, bagaimana memanfaatkan pasar handphone itu dengan kalian memahami cara-cara untuk untuk penyerpisan. Nah, jadi mungkin kalau ada teman, ada tetangga, kalian bisa menservis handphone tersebut. Ya berawal dari handphone kalian sendiri. Kalau ada kerusakan silakan. Nah, sementara belum punya silakan gunakan milik sekolah. Itu selalu terbuka, waktu saya juga terbuka untuk kalian semua. Oke. Kemudian harapannya nanti ke depan kalian jadi betul-betul teknisi yang handal. Oke. Sebagai bahan untuk materi kita ke depan, nah minggu depan ya, kita akan belajar tentang analisa kerusakan handphone melalui software. Ya, jadi silakan nanti bukunya dibuka dulu. Ibu harap kalian sudah membacanya terlebih dahulu, pelajari. Kalau butuh browsing silakan, sehingga nanti untuk depan kita praktek, kita akan menggunakan karena software, kita akan menggunakan laptop. Ya, sarannya analisa handphone kerusakannya menggunakan software, nanti ada kerusakan apa ya. Kemudian kita masih punya satu lagi nanti untuk materi skematiknya, menganalisa kerusakan handphone melalui jalur dari skema yang ada. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman kamu yang tadi pada hari ini tidak bisa hadir, kalau dalam keadaan sakit bisa sudah sembuh, minggu depan sudah bisa ketemu kembali berkumpul kita di sini untuk belajar bersama di kelas industri DNA inisiatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya.